Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan para pemirsa dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, ya, setelah sekian pekan libur, ya, libur Idul Fitri tentunya. Dan kembali alhamdulillah kami menyapa Anda dengan program kesayangan kita live interaktif Fatwa TV, konsultasi Islam. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala, salah satu dosen di Sekolah Tinggi di Rosat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember, ya, sering disingkat dengan STDI Imam Syafi'i Jember. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio kita, sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Bikhair Ustadz, ya, keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kulluhum bikhair. Mudah-mudahan pemirsa juga demikian. Alhamdulillah. Amin amin. Kemarin mudik Ustadz, ya? Iya, alhamdulillah. Mudik Ustadz, Masya Allah. Kemana Ustadz? Ke Kudus. Kudus. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakallah khairan sudah hadir bersama kami di studio ini Ustadz. Jazakallah khairan. Jazakum khairan. Ya, demikianlah. Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita umur yang berkah, umur yang panjang, agar senantiasa memberikan faedah-faedahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami juga informasikan live interaktif kita pada perjumpaan kali ini disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada radio MD FM Probolinggo, kemudian ada radio Binbas Yogyakarta, radio Sahabat Tegal, kemudian ada radio Hang FM Batam, ada radio Sago FM Sumatera Barat, ada radio Amuba Pangkal Pinang, ada radio Gema FM Bontang, radio Al Hikmah Banyuwangi, radio Tuah FM Riau, dan radio Mas FM Seragen. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, tentunya dalam ikut andil dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda pun dimanapun Anda berada dapat juga berikut serta atau ya ikut serta tentunya dalam menyebarluaskan, men-share link live interaktif kita melalui YouTube kami atau melalui Facebook kami, ya, barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan telepon WA kami di 0821 706087, 0821 706087. Kemudian melalui layanan interaktif kami yang lama 0331 544 6087. Dan kepada Ustadz kami minta untuk menyampaikan nasihat pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, saya ingin mengingatkan diri ana sendiri, begitu pula kepada antum dan antuna sekalian, kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian, wahai para istri-istri Nabi, menetapi rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan sampai
kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa kaum wanita itu pada asalnya diperintahkan untuk menetapi rumah-rumah mereka. Hendaklah mereka menjadi orang-orang yang berada di rumah-rumah tersebut. Kalau mereka sebagai ibu punya anak-anak, punya suami, maka hendaklah mereka menjadi ibu rumah tangga. Jangan sampai mereka mudah-mudahan atau bermudah-mudahan dalam keluar rumah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum wanita secara umum untuk berdiam di rumah-rumah mereka. Dan jangan sampai ya kita mendengar perkataan-perkataan dari orang-orang yang kurang mengerti tentang agama, bahwa status ibu rumah tangga itu status yang tidak baik. Karena sebagian dari mereka mengatakan bahwa ibu rumah tangga itu sama dengan pengangguran. Ibu rumah tangga itu sama dengan tidak punya keahlian. Ibu rumah tangga itu sama dengan tidak ada gunanya. Padahal para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, status ibu rumah tangga di dalam syariat Islam itu sangat mulia. Lihatlah istri-istri Nabi SAW. Adakah di antara istri-istri Nabi yang statusnya wanita karir? Tidak ada. Yang ada mereka adalah ibu rumah tangga. Lihatlah istri-istri para sahabat Nabi Muhammad SAW. Adakah di antara mereka yang menjadi wanita karir? Tidak ada. Mereka menjadi ibu rumah tangga. Istri-istri para imam. Lihatlah di antara mereka. Apakah ada yang menjadi wanita yang bermudah-mudahan untuk keluar dari rumahnya? Tidak. Mereka statusnya adalah ibu rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimah untuk menetapi rumah-rumah mereka. Dan yang paling pas, yang paling cocok dengan keadaan ini adalah ibu rumah tangga. Maka ini sebenarnya adalah status yang sangat mulia di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan sampai kalian melarang kaum muslimah, hamba-hamba Allah yang wanita dari masjid-masjid Allah. Biarkan mereka pergi ke masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Akan tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan mereka tidak menggunakan parfum. Di dalam riwayat lain disebutkan, wa buyutuhunna khairul lahun. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang lebih baik bagi wanita adalah rumah mereka. Padahal di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan hukum wanita pergi ke masjid. Lebih mulia mana antara masjid dengan rumah? Pada asalnya lebih mulia masjid. Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Tapi untuk kaum muslimah,
rumah mereka lebih baik daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa berdiam diri menetapi rumah-rumah bagi kaum muslimah itu adalah kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika kaum muslimah itu betah di rumah, mereka akan mengurus rumahnya dengan baik. Mereka bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Dan ini tentunya maslahatnya sangat besar sekali. Dan dengan demikian terciptalah ta'awun 'alal birri wat taqwa antara suami dan istri. Jadi suami mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya di luar rumah. Ketika keadaannya demikian dan itu kewajiban suami, maka ada tempat yang ditinggalkan oleh suami dan kosong, yaitu rumahnya. Kalau rumah ini tidak diisi oleh istri, tidak dirawat oleh istri, tidak diperhatikan oleh istri, maka akhirnya rumah tersebut akan kosong. Kalau ada anak-anak, maka anaknya menjadi tidak terkontrol, tidak terawasi. Maka ada maslahat yang sangat besar pada keadaan di mana seorang istri menetapi rumah tersebut. Dan inilah yang diinginkan oleh Islam, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Islam tidak menginginkan rumah tersebut ditinggalkan oleh kedua orang tua. Jadi suaminya kerja di luar, istrinya juga kerja di luar. Di rumah kosong. Padahal ada anak-anak, ada barang-barang, ada harta-harta yang harus dijaga di sana, yang harus diperhatikan. Dan jangan sampai kita mengatakan, Ustadz, kan untuk menjaga anak itu tidak perlu keahlian, tidak perlu orang yang berpendidikan. Kalau istri kita berpendidikan, eman kalau disuruh jaga anak. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai ada pikiran yang seperti ini. Kalau yang jaga anak kita itu istri yang cerdas berpendidikan, tentunya dia akan mendidik anak dengan lebih baik. Beda kalau yang mendidik adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, maka pola pikir orang yang menemani anak tersebut akan mempengaruhi pola pikir anak. Kalau pola pikirnya dia tidak baik, maka pola pikir tersebut akan diserap oleh anak-anak itu. Maka tetap lebih baik yang menunggu anak-anak kita, menemani anak-anak kita, mendidik anak-anak kita adalah istri kita, walaupun istri tersebut berpendidikan tinggi. Maka hendaklah kita memanfaatkan pendidikan tinggi istri-istri kita ini untuk mendidik anak-anak kita yang menjadi aset terbaik bagi seorang suami atau satu pasang suami istri. Demikian para jemaah sekalian rahimanahumullah yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kesadaran bagi kita semuanya bahwa status ibu rumah tangga merupakan status yang mulia di dalam Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khairan. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kaum muslimatnya, untuk para akhwat, ibu-ibu dimanapun berada. Barakallahu fikum. Kembali kami mengajak ke Anda, sudah ada penelpon Ustadz yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, silakan Bapak hamba Allah. Ya, ini pertanyaannya Ustadz. Iya. Seorang istri dan ibu bertengkar. Ibu ini maksudnya ibu suami Ustadz, mertua istri kan? Iya. Diawali dengan pengaduan istri ke ibu mertua. Istri berkata bahwa kelakuan suami alias anak ibu ini berkelakuan sebusuk bangkai, gitu kan, kata istri. Kepada ibu suami, dan ibu suami itu tidak terima dengan kata-kata menantunya ini kan, sehingga pertengkaran pun melebar ke
antara istri dan mertuanya. Sampai-sampai sang istri ini mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke ibu mertuanya. Ini bagaimana Ustaz sikap suami Ustaz? Sehingga hingga waktu itu istri pernah berkata bahwa dia menganggap ibu mertuanya itu telah tiada gitu Ustaz, dan mengatakan kata-kata yang seperti munafik dan lain-lain lah gitu Ustaz. Tidak bisa saya ucapkan semuanya. Ini bagaimana seharusnya sikap seorang suami Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sering terjadi ya pertengkaran atau masalah antara menantu perempuan dengan ibu, ya, menantu perempuan dengan mertua perempuan itu, karena ada kecemburuan, ya, ada kecemburuan di antara keduanya, dan dua-duanya perempuan. Sehingga sisi perasaan itu sangat dominan di antara keduanya. Sehingga ada baiknya apabila keadaannya seperti ini untuk memisahkan antara keduanya. Sehingga suami kalau melihat keadaannya sudah seperti ini, sebaiknya pindah rumah. Menjaga jarak atau menjadikan antara ibunya dia dengan menantu perempuannya ini ada jarak. Tidak ya bertemu setiap hari, ya, tidak melihat setiap hari. Sehingga masalah menjadi lebih ringan. Dan keadaan hati akan menjadi lebih tenang, lebih dingin. Dengan berlalunya waktu, maka kedua belah pihak akan bisa memaklumi, ya, ketika sudah lama tidak ada masalah lagi. Kalau keadaan seperti ini diteruskan, ya, maka ya lama kelamaan akan semakin parah dan akan bahkan menjadikan hubungan suami istri tersebut bisa rusak dan keduanya bisa pisah. Maka sebelum terjadi itu, buatlah jarak antara ibu dengan menantu perempuannya ini. Ya, kontrak di tempat yang agak jauh, ya. Sehingga interaksi antara keduanya menjadi sedikit. Piring, ya, kalau berdekatan itu pasti akan bergesekan atau akan saling mengenai. Gelas-gelas, ya, ketika berdekatan akan saling berbenturan dan akan keluar suara. Bahkan bisa jadi akan terjadi ya perpecah, ya, akan ada yang pecah karena benturan-benturan itu. Beda kalau antara gelas-gelas itu dijauhkan. Maka kemungkinan terjadi benturan itu akan semakin sedikit, ya. Begitu pula dengan piring-piring. Kalau dijauhkan, maka kemungkinan benturan akan semakin sedikit. Maka begitu pula dengan manusia. Semakin banyak kita berinteraksi dengan seseorang, maka kemungkinan pertengkaran atau terjadi perselisihan itu semakin besar. Alhamdulillah kalau kita bisa menjaga hati kita dan saling memaafkan, saling memaklumi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka yang terjadi harusnya dipisahkan. Ya, untuk menjaga hati, untuk menjaga hubungan baik di antara kita. Ya, begitu pula dengan istri kita. Kalau misalnya sudah tidak bisa dibendung, maka ya tidak ada pilihan lain kecuali kita memilih salah satu. Dan tentunya orang tua kita pada asalnya harusnya lebih didahulukan daripada istri.
Ini pada asalnya ya. Bisa jadi pada keadaan-keadaan tertentu ya kita tetap mempertahankan istri kita, karena kalau kita tinggalkan istri nanti mudarat yang sangat besar akan terjadi, dan ya itu tidak kita inginkan. Bisa jadi seseorang lebih memilih istrinya tapi tetap ya mencuri kesempatan untuk ketemu dengan ibunya. Tapi pada asalnya ya, kedudukan ibu itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan istri. Jangankan ibu ya, ayah itu bisa jadi kedudukannya lebih tinggi daripada istri. Lihatlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika tahu keadaan istrinya Nabi Ismail seperti itu, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada anaknya untuk mentalak istrinya. Dan Nabi Ismail mendudukkan orang tuanya, mendudukkan ayahnya itu lebih tinggi daripada istrinya. Akhirnya istri tersebut ditalak. Oleh Nabi Ismail. Ini ayah, apalagi ibu. Kedudukan ibu dalam rumah tangga ya bagi seorang anak itu lebih tinggi daripada ayahnya. Makanya bakti seorang anak kepada ibu itu lebih wajib daripada bakti seorang anak kepada ayahnya. Ketika ada perbedaan pendapat antara ibu dan ayah, maka pada asalnya seorang anak itu mendahulukan ibunya. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, kita harus mengetahui keadaan-keadaan ini. Ya. Cobalah solusi yang pertama adalah menjauhkan antara ibu dengan mertua perempuannya. Jadi coba dijauhkan dulu. Kemudian ya seorang suami harus memaklumi keadaan ini. Jadi memaklumi keadaan istrinya, memaklumi keadaan ibunya. Kemudian berusaha ya sedikit demi sedikit mencairkan suasana. Misalnya dia mengirimkan hadiah kepada ibunya dan mengatakan ini hadiah dari istri, dari menantu. Nanti ya dia misalnya ngambil hadiah dari ibunya untuk dikirimkan kepada menantu perempuannya. Ya intinya ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Ya kalau sudah tidak bisa diperbaiki, maka tadi ya, kita harus melihat mana yang harusnya kita dahulukan, dan secara asal ibu harusnya lebih didahulukan daripada istri, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang kita melihat maslahatnya lebih besar untuk tetap mempertahankan istri. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada hamba Allah yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Pak Jamil di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamil. Assalamualaikum. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, mau tanya Ustaz. Ya. Silakan. Ya, ini mau tanya Ustaz masalah hukum wanita yang bekerja tadi. Sekarang itu ada umumnya wanita meskipun belum berkeluarga atau sudah keluarga itu banyak wanita yang bekerja. Iya. Ini bagaimana hukumnya orang-orang wanita baik yang belum menikah atau yang sudah bekerja, yang sudah menikah bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan tentang wanita yang bekerja. Apakah dibolehkan? Para jemaah sekalian rahimanallah, pada asalnya seorang wanita sebaiknya di rumah. Sebagaimana firman Allah tadi, waqarna fi buyutikun. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairun lahun. Dan ini juga yang lebih pas ya bagi keadaan kehidupan berkeluarga. Karena suami harus mencarikan nafkah untuk anak istrinya dan dia harus keluar rumah, maka harus ada yang di rumah. Kalau misalnya seorang wanita ingin bekerja, maka prioritas utama adalah pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah.
yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama adalah memilih pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Ya seperti misalnya catering dan dapurnya di rumah. Bisa. Contoh lagi misalnya jual beli online. Ya. Ini bisa dilakukan di rumah. Misalnya menjahit tapi tempatnya di rumah, ya. Intinya di sana ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Maka itu harus kita jadikan sebagai pilihan pertama. Taib, bagaimana kalau keluar rumah? Bagaimana kalau keluar rumah? Maka pada asalnya seorang wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Seperti misalnya diizinkan oleh orang tua atau oleh suami. Kalau misalnya tidak ada izin dari orang tua tidak mengizinkannya tapi dia nekat, ya jelas ini perbuatan dosa. Atau misalnya dia tidak diizinkan oleh suami untuk bekerja di luar rumah, tapi dia tetap kerja di luar rumah. Jelas ini perbuatan dosa. Pekerjaan tersebut menjadi tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, tabiat pekerjaannya itu harus sesuai dengan tabiat wanita. Jangan sampai misalnya seorang wanita bekerja dengan pekerjaan yang sebenarnya itu lebih cocok untuk laki-laki. Seperti misalnya jadi kuli. Misalnya kuli di pasar. Seorang wanita jadi kuli di pasar. Tentunya ini tidak sesuai dengan tabiat seorang wanita. Maka pekerjaan yang seperti ini ya harusnya dihindari oleh seorang wanita. Kemudian yang ketiga, dia harus menutup auratnya. Ya, pekerjaan tersebut ya harus tidak memperlihatkan auratnya. Kalau dia misalnya dalam pekerjaannya harus membuka sebagian dari auratnya, maka jelas pekerjaan seperti ini pekerjaan yang tidak dibolehkan. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama, pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal. Kalau misalnya dia sudah menutup auratnya, tapi ternyata pekerjaan yang diharamkan. Seperti misalnya bekerja di bank konvensional, atau misalnya pekerjaannya menjual alat-alat musik, atau misalnya pekerjaannya menjual barang-barang yang diharamkan. Ya tentunya yang seperti ini tidak dibolehkan, walaupun dia berjilbab, walaupun dia sudah menutup auratnya dengan kerudung besar misalnya, tetap tidak dibolehkan karena pekerjaannya pekerjaan yang diharamkan. Kemudian di antara syarat yang disebutkan juga oleh para ulama, pekerjaan tersebut ya tidak ada ikhtilat yang menimbulkan fitnah. Di dalam pekerjaannya tidak ada ikhtilat yang menimbulkan fitnah. Ikhtilat itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan menimbulkan fitnah. Maka yang seperti ini jelas tidak dibolehkan. Ya ini di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika seorang wanita ingin bekerja di luar rumah. Makanya karena syarat-syaratnya banyak dan ini hanya sebagian yang saya sebutkan. Sebagian ulama menyebutkan syarat-syarat yang lebih banyak dari itu. Maka lebih baik mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Dan ketika seorang wanita memilih rumahnya sebagai prioritas utama, maka dia akan selamat, ya. Dia akan selamat dari sisi badannya, ya tubuhnya akan selamat dari terik matahari, ya. Kemudian dia selamat agamanya juga, ya, karena banyak fitnah-fitnah di luar yang menggoda seorang wanita, ya. Kemudian ya dengan dia bertahan di rumah, ya, dan padahal godaan banyak, ini juga ada pahala tersendiri karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk berdiam atau menetapi rumah mereka. Dan Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya ada pahala akhirat, ya. Ada maslahat dunia juga. Demikian, barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Pak Jamil di Surabaya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Pak Jamil, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung, ada Pak Asep di Lampung. Assalamualaikum. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Asep. Ya, mau bertanya nih Pak Ustaz tentang puasa nih Pak Ustaz. Iya. Apabila ada seseorang nih Pak Ustaz, jadi kan sedang keadaan bulan Ramadan. Iya. Jadi pas hari Ramadannya itu malamnya udah niat, terus siangnya itu membatalkan gitu Pak Ustadz tanpa ada alasan syar'i gitu Pak Ustadz. Siangnya seperti minum, mungkin kan minum, makan karena mungkin kalau imannya mungkin lagi lemah gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Apakah perlu dikodok apakah cukup tobat aja itu Pak Ustadz? Iya. Cukup Pak Asep. Itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang jelas orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang membatalkan puasanya sebelum waktu berbuka, maka nanti dia akan disiksa. Dan bentuk siksaannya disebutkan di dalam hadis, dia akan digantung. Digantung dengan besi pengait yang dikaitkan di kakinya. Jadi kaki bagian belakang itu dikaitkan dengan besi, kemudian dia diangkat, kepalanya di bawah. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut, orang tersebut terlihat ya mulut-mulutnya, ya sisi-sisi mulutnya ini disobek-sobek dan keluar darah yang sangat banyak. Ini siksa yang sangat mengerikan yang diancamkan kepada orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktu berbuka tiba. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama, maka orang yang seperti ini dia harus mengqadha di waktu yang lain. Dia harus mengqadha di waktu yang lain. Sebagian ulama yang lain mengatakan harus ada kafaratnya. Seperti dalam mazhab Hanafi, ya. Juga kalau tidak salah dalam mazhab Maliki ada kafaratnya. Karena mereka menyamakan antara orang yang merusak puasanya dengan jima dengan orang yang merusak puasanya dengan makan dan minum. Karena dua-duanya sama-sama merusak kehormatan bulan Ramadan. Sehingga ada kafarat yang harus mereka berikan atau mereka keluarkan, mereka lakukan. Kafaratnya harus urut ya, sesuai kemampuan. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau ada kemampuan untuk memerdekakan budak. Kalau tidak ada kemampuan untuk memerdekakan budak, maka beralih ke tahap yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk setiap harinya. 1 hari dirusak, maka 2 bulan berturut-turut dia harus menggantinya. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau misalnya ini tidak dimampui, misalnya karena dia tua renta, sehingga tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini menurut sebagian mazhab. Taib. Ada pendapat yang mengatakan, dan ini pendapat
sebagian ulama yang ana lihat lebih kuat. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia terjatuh ke dalam dosa besar dan tidak diberikan kesempatan untuk mengqadanya. Tidak diberikan kesempatan untuk mengqadanya. Dia tidak bisa mengqadha. Baik. Kenapa demikian? Karena ini seperti orang yang sengaja berpuasa Ramadan di bulan selain Ramadan. Dia sengaja berpuasa Ramadan di bulan Syawal. Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena puasa bulan Ramadan itu ya di bulan Ramadan saja. Tidak boleh diqadha kecuali ada uzur. Sebagaimana seseorang tidak boleh puasa sebelum bulan Ramadan datang karena belum waktunya, karena masih di luar waktunya, maka begitu pula dia tidak boleh puasa Ramadan setelah bulan Ramadan dengan disengaja karena itu bukan waktunya. Maka ya orang yang seperti ini tidak diberikan kesempatan untuk mengqadhanya. Maka yang diwajibkan kepada dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak puasa sunnah. Wallahu a'lam, ana lebih menguatkan pendapat ini. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, kemudian perbanyaklah puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan puasa-puasa sunnah tersebut bisa menjadi penutup untuk kekurangan puasa-puasa wajibnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Jazakallah. Jazakumullah khairan warakufik kepada Pak Asep di Lampung atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ustaz, ada hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi Ustaz, di belakang rumah saya ada tangki WC yang sudah saya semen. Ada apa? Jadi sudah berbentuk Ada apa, Ibu? tangki WC, tangki septic tank. Oh, septic tank ya. Nah, yang sudah saya semen seperti lantai, Ustaz. Iya. Iya. Nah, jadi rencananya karena rumah saya kecil, di belakangnya itu kecil, jadi rencananya di atas itu saya buat gudang, Ustaz. Dibuat apa? Tempat Gudang. di atas semen tersebut saya mau buat gudang, maksudnya yang di bawahnya septic tank tadi. Iya. Jadi rencananya mau meletakkan barang-barang yang tidak terpakai. Iya. Jadi ada sebuah lemari bekas anak saya pakai yang bergambar masjid, Ustaz. Lemari itu bergambar masjid. Iya. Apakah boleh saya letakkan di atas septic tank yang sudah saya buat lantai tersebut, Ustaz? Iya. Maksudnya seperti itu. Apakah tidak berdosa saya meletakkan lemari yang bergambar masjid tersebut di atas septic tank yang sudah saya buat lantai? Iya. Begitu saja, Ustaz. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, para jemaah sekalian rahimanallah, pertanyaannya tentang apabila ada tempat pembuangan kotoran, ya, kemudian ditaruh dan dia di atasnya dibangun lantai, apakah lantai tersebut boleh digunakan untuk menyimpan lemari yang ada gambar masjidnya? Ya, tentunya ya jawabannya dibolehkan, ya, tidak ada masalah. Karena lantai tersebut sudah punya hukum yang berbeda dengan yang ada di bawahnya. Ya, di bawahnya memang tempat kotoran, ya, tapi kan sudah ditutup dan sudah tidak terlihat sama sekali. Sudah tertutup, sudah tidak terlihat sama sekali, dan di atasnya sudah punya hukum yang lain dengan yang
di bawahnya. Sehingga ya tidak ada hubungan antara yang bawah dengan yang atas ya. Karena memang sudah keadaannya sudah sangat berbeda. Bahkan kalaupun ada misalnya orang kepengen membaca Al-Quran di tempat tersebut, tidak bisa dikatakan dia membaca Al-Quran di tempat yang kotor. Karena nyatanya tempatnya bersih. Kalau misalnya ada orang yang sholat di tempat itu pun, Anda melihat tidak ada masalah. Ya, karena itu sudah benar-benar seperti tempat lain. Sudah benar-benar seperti tempat lain. Karena tempat itu benar-benar bersih. Tidak bisa dikatakan tempat itu ada kotorannya, ya. Sehingga ya hukumnya hukum tempat bersih. Ya bisa untuk menyimpan barang-barang, bisa untuk melakukan ibadah tertentu di situ, ya sebagaimana tempat bersih yang lainnya. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ibu hamba Allah di Aceh atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon yang kelima nih Ustaz, ada Bu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Yanti. Ya, Ustaz mau bertanya, bagaimana status seorang ibu tiri terhadap anak laki-laki yang mana bapak kandungnya anak laki-laki tersebut sudah meninggal, Ustaz? Apakah si ibu tiri masih menjadi mahram bagi anak laki-laki tersebut, Ustaz? Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawabannya secara ringkas, anak tersebut masih mahram bagi ibu tirinya. Ya. Anak tersebut masih mahram bagi ibu tirinya. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan sampai kalian menikahi seorang wanita yang dinikahi oleh ayah kalian. Jangan sampai kalian menikahi orang tua yang jangan sampai kalian menikahi seorang wanita yang dinikahi oleh ayah kalian. Jadi ibu tiri masuk di sini. Jadi walaupun ayahnya sudah meninggal, ibu tiri tersebut adalah wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Tidak boleh dinikahi. Ya, sehingga ini tetap ya bisa menjadi mahram, ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung, ada Pak Ali Ustaz di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ali. Ini begini Ustaz. Iya. Saya mau tanya, apakah setiap kita selesai berudu sholat sunnah udu 2 rakaat Ustaz, atau setiap batal udu kita apakah kita disunnahkan atau bagaimana Ustaz? Kita harus bersolat 2 rakaat Ustaz. Bagaimana Ustaz itu? Tolong Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Apakah setiap selesai wudu kita disunahkan untuk sholat sunnah? Maka jawabannya iya. Ada anjuran untuk melakukan sholat setiap selesai berwudu. Ya. Atau bisa kita sebut sebagai sholat sunnah wudu. Dan sholat sunnah wudu ini tidak terbatas 2 rakaat. Bisa 2 rakaat, bisa lebih. Karena dalil yang menjelaskan tentang anjuran sholat sunnah setelah wudu ini adalah hadis Bilal radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang paling engkau harapkan bisa memasukkanmu ke dalam surga. Maka sahabat Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudu kecuali setelah itu aku sholat. Aku sholat dengan jumlah yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
tidak terbatas 2 rakaat. Kalau misalnya 2 rakaat saja cukup. Ya, kalau kepengen lebih maka tidak masalah. Ya, ini dianjurkan setiap kita selesai wudu, bukan selesai batal ya. Bukan setiap selesai batal, tapi setiap selesai wudu. Demikian, wallahu taala alam. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Pak Ali di Medan atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon Ustaz. Ada Pak Hafid Ali di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hafid. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya menetapkan kesepakatan di awal bagi penghuni kos jika keluar, misal kesepakatan harus menetap 1 tahun di kos-kosan tersebut. Ya. Nah, lalu jika keluar kurang dari 1 tahun maka akan denda atau ada penalti begitu Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Ya, sebelumnya penaltinya berupa apa ya? Uang mungkin Ustaz, denda kerugian gitu. Misalnya uang sewa dalam setahun misalnya 10 juta. Kalau misalnya 5 bulan dia keluar, dia dapat penalti tambahan denda gitu. Yang harusnya 10 betul, juta, dia harus bayar misalnya 12 juta gitu. Iya, betul Ustaz. Padahal baru 5 bulan. Iya. Baik. Ya. Cukup Ustaz ya? Ya, cukup. Ya, jazakumullah khairan Pak Hafid. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ya, tentunya kesepakatan seperti ini ya, kesepakatan yang tidak dibolehkan ya. Ini masuk dalam pembahasan denda dengan harta. Masuk dalam pembahasan bolehkah seseorang mendenda orang lain dengan harta, menghukum orang lain dengan denda harta. Anda melihat pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh ya. Apa hak dia mengambil harta dengan cara seperti itu? Kalau dia pemerintah ya, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja bagi pemerintah memberikan hukuman berupa denda harta. Tapi kalau dia bukan pemerintah, maka Anda menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Apa hak dia? Ya, kalau dia ingin agar orang tersebut menetap di situ selama setahun, ya bisa dibuat kesepakatan hukuman, tapi bukan dengan pengurangan harta atau pengambilan harta. Bisa dengan cara-cara yang lainnya. Sehingga tidak boleh ya melakukan hal yang demikian. Walaupun itu telah disepakati oleh orang-orang yang melakukan atau mengontrak di tempat itu, tapi kesepakatan ini adalah kesepakatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka walaupun mereka telah sepakat, tetap saja yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Pak Hafid Ali di Padang atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Bayu di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bayu. Izin Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bayu. Izin bertanya Ustaz. Ya. Terkait fikih muamalah Ustaz. Ya. Jadi misalnya ada kasus hukum menjual modal akad mudharabah Ustaz. Hukum menjual apa? Modal akad mudharabah Ustaz. Modal akad mudharabah. Modal. Ya. Nah, Ustaz. Coba didetailkan pertanyaannya. Jadi
usaha kuliner, Iya. misalnya dari akad mudharabah dua pihak A dan B, Iya. misalnya sudah berjalan sekian tahun, Iya. kemudian oleh beberapa faktor, pemodal A ini ingin menjual modal kepemilikannya atau sahamnya ke pemodal C. Iya. Iya. Dan jika kita jual, kita boleh nggak melebihi dari modalnya. Misalnya modalnya 500 juta, kita jual 550 juta atau 600 juta. Modalnya Kemudian, berupa apa ya? modalnya berupa uang, Ustaz, yang dikelola betul oleh pihak B gitu, Ustaz. Iya. Pengelola. Iya. Masih berupa uang ataukah sudah berupa barang-barang? Ya, yang pasti sudah menjadi barang-barang, Ustaz. Dan kalaupun boleh dijual hak pemilikan modal itu, Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah ngambil untung di jual modal itu, Ustaz? Atau yang ketiga, boleh nggak yang mencarikan pemodal C itu adalah pengelola, Ustaz? Bolehkah Yakni, apa yang pihak B gitu. Yang ketiga gimana? Yang ketiga, ya jika memang boleh, Ustaz, boleh nggak itu yang mencarikan atau yang membantu mencarikan pemodal C, artinya yang membelikan nanti modalnya itu adalah pengelola, Ustaz. Murni pengelola yang B yang mencarikan siapa yang ingin membeli modal akad mudharabahnya itu. Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Iya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini pertanyaan khusus ya tentang usaha kuliner yang dikumpulkan dari beberapa pemodal. Modal tersebut sudah dijadikan usaha kuliner. Apakah bagian dari modal itu bisa dijual ke orang lain? Anda melihat boleh, ya. Bagian dia boleh dijual ke orang lain. Kemudian, apakah dia boleh mengambil keuntungan di sini? Anda melihat juga boleh, karena itu bukan uang lagi, yaitu sudah berupa usaha kuliner. Itu sudah berupa usaha kuliner. Maka ya boleh dibeli dengan harga yang lebih tinggi, tergantung kesepakatan. Kemudian apakah boleh orang yang mencarikan investor yang baru ini, yang menggantikan ini pengelola? Jawabannya, kenapa tidak boleh? Ya, pada asalnya dibolehkan. Pada asalnya dibolehkan. Ya, tidak harus dia yang mencari orang lain yang mau menggantikan dia atau mau membeli modalnya dia. Orang lain juga boleh ya membantu dia untuk mencarikan orang yang mau membeli modal dia atau bagian dia dari usaha tersebut. Anda melihat demikian, ini masalah muamalah pada asalnya dibolehkan, ya. Pada asalnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Kata para ulama, ya, al-aslu fil muamalah al-hillu wal ibahah. Pada asalnya muamalah itu halal dan dibolehkan. Jadi kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka kita berpegang teguh pada hukum asal ini, yaitu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakum khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Pak Bayu di Pekanbaru atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah, tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada perjumpaan kali ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga di lain kesempatan kita kembali menyapa pemirsa. Insyaallah. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Fiikum barakallah. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat atau kepada
para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu yang Anda. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Bahkan live interaktif akan kembali menyapa Anda besok pagi. Ya, live interaktif akan kembali menyapa Anda besok pagi di tema menjaga iman bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala, insyaallah setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui seputar informasi Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Ya, semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian